Perubahan besar dalam suatu negara selalu dimulai dari keberanian untuk menghadapi kenyataan. Begitu pula dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal masa jabatannya telah menunjukkan kebijakan-kebijakan tegas demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang menggemparkan dunia adalah keputusan untuk menghentikan ekspor sumber daya alam seperti minyak sawit, batu bara, dan nikel ke luar negeri, termasuk ke Malaysia. Kebijakan ini bukan hanya menjadi sorotan nasional, tetapi juga menimbulkan reaksi besar dari negara tetangga yang selama ini bergantung pada SDA dari Indonesia. Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024. Dalam kampanyenya, ia menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak lagi sekedar menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia mengolah sendiri kekayaan agar memberikan manfaat lebih besar bagi rakyatnya. Dengan visi ini, ia menandatangani aturan baru yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Aturan ini mewajibkan seluruh perusahaan yang mengekspor SDA non-migas untuk menahan hasil ekspornya di dalam negeri selama minimal 1 tahun sebelum dapat dijual ke luar negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik, memperkuat cadangan devisa negara, serta menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, kebijakan ini tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tetapi juga mengguncang Malaysia. Sebagai salah satu importir terbesar minyak sawit dari Indonesia, Malaysia sangat bergantung pada pasokan bahan mentah dari negeri ini. Tanpa peringatan panjang, ekspor minyak sawit, batu bara, dan nikel yang biasa mereka terima dari Indonesia tiba-tiba dihentikan. Keputusan ini membuat Malaysia kelimpungan dan memicu gejolak di berbagai sektor ekonomi mereka. Malaysia yang selama ini mengandalkan impor minyak sawit dari Indonesia untuk berbagai keperluan, mulai dari rumah tangga hingga industri makanan dan kosmetik, sekitar 30% kebutuhan minyak sawit di Malaysia berasal dari Indonesia. Ketika ekspor dihentikan, stok minyak sawit di Malaysia menipis drastis, menyebabkan harga minyak goreng dan margarin melonjak tinggi. Kepanikan melanda pasar-pasar di Kuala Lumpur, di mana ibu-ibu mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar. Tak hanya itu juga, sektor energi Malaysia juga terkena dampak besar. Batu bara dari Indonesia menjadi salah satu sumber energi utama bagi pembangkit listrik di Malaysia. Ketika pasokan batu bara terhenti, beberapa pembangkit listrik di semenanjung Malaysia mulai mengalami kesulitan operasional. Akibatnya, terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah yang berdampak pada industri dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain minyak sawit dan batu bara, penghentian ekspor nikel dari Indonesia juga memberikan pukulan besar bagi Malaysia. Industri baja dan baterai di negara tersebut sangat bergantung pada pasokan nikel dari Indonesia. Dengan terhentinya ekspor, proyek-proyek besar di Malaysia terancam berhenti karena bahan baku utama tidak tersedia. Menghadapi situasi genting ini, pemerintah Malaysia bergerak cepat mencari solusi alternatif. Mereka mulai bernegosiasi dengan negara lain seperti Brazil dan Australia untuk mendapatkan pasokan SDA pengganti. Namun, upaya ini tidak mudah. Biaya pengiriman dari negara-negara tersebut jauh lebih mahal, waktu pengiriman lebih lama, dan kualitas bahan baku belum tentu setara dengan yang mereka dapatkan dari Indonesia. Akibatnya, ekonomi Malaysia mulai goyah, ringgit melemah, inflasi meningkat, dan harga barang kebutuhan pokok melonjak tinggi. Rakyat Malaysia pun mulai merasakan dampaknya secara langsung. Seorang ekonom dari Universiti Malaya menggambarkan situasi ini sebagai efek domino yang menyebabkan banyak sektor di Malaysia mengalami kesulitan besar. Tidak hanya Malaysia yang terkena dampak, kebijakan baru Indonesia ini juga menarik perhatian dunia internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina mulai mengamati langkah-langkah Prabowo dengan serius. Mereka khawatir jika Indonesia terus mempertahankan kebijakan ini, harga SDA global akan naik dan rantai pasok dunia akan terganggu. Namun, Prabowo Subianto tetap teguh pada keputusannya. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak takut terhadap tekanan dari pihak manapun.
Ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal martabat bangsa. Katanya dengan tegas, ia menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk memastikan bahwa kekayaan alam negeri ini benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa sendiri sebelum diekspor ke luar negeri. Hingga akhir Februari 2025, situasi masih dalam ketegangan. Malaysia terus mencari solusi untuk mengatasi krisis yang mereka hadapi. Sementara Indonesia tetap kukuh dengan kebijakan barunya. Ada spekulasi bahwa Malaysia mungkin akan membalas dengan cara lain, seperti membatasi ekspor produk-produk mereka ke Indonesia atau mencari aliansi baru untuk menekan Jakarta. Namun, ada juga yang optimis bahwa hubungan kedua negara dapat dipulihkan melalui jalur diplomasi. Bagi Prabowo Subianto, ini adalah ujian besar dalam kepemimpinannya. Ia berhasil menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersikap tegas dalam mengelola sumber dayanya. Namun, pertanyaan besar masih tersisa. Bisakah Indonesia benar-benar menjadi mandiri tanpa menciptakan konflik dengan negara lain? Dan bagi Malaysia, mampukah mereka bangkit dari krisis ini dan mengurangi ketergantungan mereka pada Indonesia? Yang jelas, kebijakan Prabowo ini telah mengubah peta ekonomi di Asia Tenggara secara drastis. Dunia kini menunggu bagaimana babak berikutnya dari kebijakan ini akan berkembang. Apakah Indonesia akan semakin kuat dan mandiri? Ataukah akan ada tantangan baru yang lebih besar? Semua mata tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Menyadari dampak besar dari kebijakan ini, pemerintah Malaysia mulai mengambil langkah diplomatik untuk meredakan ketegangan dengan Indonesia. Perdana Menteri Malaysia segera menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kemungkinan kerjasama baru yang dapat menguntungkan kedua negara. Dalam pertemuan bilateral yang diadakan di Kuala Lumpur pada awal April 2025, kedua pemimpin membahas bagaimana Malaysia bisa tetap mendapatkan pasokan bahan baku dari Indonesia tanpa mengorbankan visi kemandirian ekonomi yang dicangkan Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menawarkan solusi berupa kerjasama hilirisasi. Prabowo menegaskan bahwa Malaysia masih bisa mendapatkan minyak sawit, batu bara, dan nikel dari Indonesia, tetapi dalam bentuk produk olahan, bukan bahan mentah. Ini berarti Malaysia harus membeli minyak sawit dalam bentuk minyak goreng siap pakai, batu bara dalam bentuk briket berkualitas tinggi, dan nikel yang sudah diproses menjadi komponen industri. Usulan ini menjadi pukulan telak bagi Malaysia, yang selama ini menikmati keuntungan dari mengolah bahan mentah Indonesia di dalam negeri mereka sendiri. Namun, menyadari bahwa mencari sumber alternatif akan jauh lebih mahal dan memakan waktu, pemerintah Malaysia akhirnya mempertimbangkan tawaran tersebut. Di dalam negeri, kebijakan ini mendapatkan respon beragam dari masyarakat Indonesia, bahkan yang mendukung langkah tegas Prabowo Subianto karena dianggap sebagai bentuk keberanian untuk mengakhiri ketergantungan ekonomi pada negara lain. Para pekerja di sektor pengolahan SDA juga optimis bahwa kebijakan ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan investasi dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ada pula pihak yang khawatir akan kemungkinan balasan dari Malaysia dan negara lain. Beberapa pelaku bisnis yang selama ini mengandalkan ekspor bahan mentah ke luar negeri mulai mengeluhkan turunnya pendapatan mereka dalam jangka pendek. Para analis ekonomi pun memperingatkan bahwa transisi menuju hilirisasi tidak bisa terjadi dalam semalam dan memerlukan kesiapan infrastruktur, teknologi, serta tenaga kerja yang mumpuni. Selain itu, dunia internasional juga mulai memberikan tekanan kepada Indonesia. Beberapa negara barat yang selama ini menikmati SDA murah dari Indonesia mulai mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme yang bisa mengganggu pasar global. Lobi-lobi dari perusahaan multinasional yang selama ini mengandalkan SDA Indonesia mulai bergerak untuk menekankan kebijakan ini melalui jalur diplomatik.